Nabi Khidir adalah sosok penuh misteri, berada di antara realitas sejarah dan dimensi spiritual yang mempesona. Meskipun namanya tidak tercantum secara eksplisit dalam Al-Quran, kisah dan hikmah perjumpaannya diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Berbagai kitab tafsir klasik dan karya sufi kontemporer melukiskan detail tentang asal-usul, silsilah, sifat keabadian, serta peran beliau dalam membimbing para wali dan pencari kebenaran. Video ini akan membawa kita menyelami riwayat kelahiran, silsilah keturunan, ragam riwayat penciptaan, hingga 6 golongan manusia yang sering ditemui langsung oleh Nabi Khidir, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengeksplorasi 6 golongan manusia yang akan dijumpai Nabi Khidir, jika Anda merasa video ini penting untuk diketahui oleh orang yang Anda cintai, silahkan share kepada mereka. Dan subscribe juga channel ini agar semakin berkembang dalam membagikan pengetahuan-pengetahuan keislaman lainnya yang bermanfaat. Semoga apa yang Anda lakukan menjadi kebaikan yang tercatat abadi dalam catatan amal kebaikan kita masing-masing. Amin. Ya Rabbal Alamin. Khidir bermakna yang hijau, simbol kesuburan, kehidupan, dan kesegaran ilmu. Julukan ini konon berasal dari mukjizat. Setiap permukaan tempat beliau duduk tiba-tiba menjadi hijau subur. Imam Al-Tha'labi dalam Ara'is Al-Ma'arif dan Jalaluddin As-Suyuti dalam Ad-Dur Al-Mansur meriwayatkan hadits bahwa Ibnu Abbas melihat Nabi Khidir menunaikan salat di atas hamparan kain putih yang kemudian berubah hijau seakan membumi di padang rumput dan rimbun. Kisah ini menegaskan kedekatan Nabi Khidir dengan alam dan rahmat ilahi. Musa Kazim mengutip dari tafsir Al-Mizan karya Allamah Hussein Thabathabai menyatakan, salah satu tanda kenabian atau mukjizat Khidir ialah setiap kali ia duduk di atas kayu ataupun tanah gersang, maka berubahlah tempat yang didudukinya menjadi hijau. Itulah alasan mengapa dia dipanggil dengan sebutan Khidir atau yang hijau. Menurut sebagian naskah klasik, antara lain Asrar Al-Anbiya Al-Tha'labi dan Al-Bidayah wa Al-Nihaya Ibnu Katsir, Nabi Khidir adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam melalui jalur Sam. Nama aslinya disebut Taliyah bin Malik bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh, atau versi lain Balya bin Malkan bin Faligh bin Abir bin Salih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh al-Khidir. Dengan silsilah ini, Nabi Khidir tergolong generasi awal kenabian, mewarisi semangat nubuwah yang datang dari Nabi Adam hingga Nabi Nuh. Beberapa riwayat, termasuk dalam karya Khalifi Elias Bahar, sosok Nabi Khidir yang super misterius, menceritakan bahwa Khidir dilahirkan di sebuah gua terpencil di pegunungan, jauh dari keramaian manusia. Ketika ibunya melahirkan, musibah nyaris menimpa. Segerombolan perampok menyangka bayi itu tidak bernyawa dan meninggalkannya di gua. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Khidir hingga ditemukan dan diasuh oleh seorang penggembala kambing. Dari sanalah benih kesabaran dan kekuatan spiritual Khidir tumbuh, menyiapkan dirinya untuk misi duniawi dan ukhrawi. Dalam tradisi tasawuf, Khidir diciptakan dari cahaya, nur, atau air kehidupan, ma al-hayat, sehingga beliau dianugerahi umur yang panjang, dan, menurut sebagian sufi, keabadian di muka bumi. Al-Hujwir dalam Kashf Al-Mahjub menegaskan bahwa Khidir terus-menerus mengembara membantu hamba-hamba pilihan Allah, tanpa terikat oleh waktu, sebagai wujud rahmat ilahi yang tak terhingga. Sejak usia belia, Khidir mempelajari kitab-kitab Nabi Ibrahim alaihissalam. Ilmu ini menjadikan beliau guru para wali, Syekh Al-Aulia. Kisah paling terkenal adalah dialog Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam, yang diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi, yang mengajarkan hikmah kesabaran, ikhlas, dan memahami rahasia ketetapan ilahi di balik setiap peristiwa. Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir adalah legitimasi paling kuat atas kenabian dan keistimewaan Nabi Khidir. 3 peristiwa penting, memperbaiki perahu, membunuh seorang pemuda, dan membangun dinding yang hampir roboh, semuanya menyimpan hikmah tersembunyi
yang hanya dipahami oleh Nabi Khidir. Melalui kisah ini, Al-Quran menegaskan bahwa hikmah ilahi kerap melampaui logika manusia. Berikut kita ulas ke-6 golongan manusia yang, menurut riwayat, sering dijumpai dan ditemui Nabi Khidir. 1. Wali Allah. Wali Allah adalah insan pilihan yang hatinya bersih, senantiasa menjadikan akhirat sebagai fokus utama, dan senang dalam kesederhanaan. Dari para nabi dan rasul, terutama ulul azmi, hingga tokoh-tokoh sufi Nusantara seperti Mbah Khalil Bangkalan, kisah-kisah pertemuan mengungkap bagaimana Nabi Khidir menguji keikhlasan dan membimbing mereka dalam wujud sederhana. Seorang pengemis, penjual air, atau pengembara malam. Dalam kisah Mbah Khalil Bangkalan, Madura, beliau sering diceritakan menerima tamu gaib yang menuntunnya dalam tarekat dan zikir. 2. Zuriat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunan darah daging beliau, mewarisi keberkahan khusus. Namun hanya mereka yang saleh, rendah hati, dan teguh dalam keimanan yang mendapat kesempatan bertemu Nabi Khidir. Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah dijumpai Nabi Khidir saat dalam kesedihan mendalam, yang kemudian diberi ketenangan dan pencerahan. Sebagian kalangan sufi berpendapat bahwa Imam Mahdi, penyelamat umat di akhir zaman, saat ini sedang menimba ilmu langsung dari Nabi Khidir, demi menyiapkan tatanan adil. 3. Sastrawan Muslim. Para sastrawan Muslim yang memadukan kecerdasan intelektual dan kedalaman spiritual dalam karya, termasuk Mukhris Ibnu Khalaf hingga Syams Tabrizi, dikatakan mendapat inspirasi langsung dari Nabi Khidir. Dikisahkan, dalam perjalanan spiritual, seorang penyair menemukan sosok berwarna hijau yang membisikkan bait-bait kisah hakikat tentang cinta ilahi. 4. Musafir di jalan Allah. Musafir, pengembara dakwah, ziarah, atau jihad, sering menghadapi rintangan berat. Disinilah Nabi Khidir turun tangan, baik ketika kapal terombang-ambing di lautan, maupun musafir ke tanah suci yang menemui badai pasir. Beliau hadir sebagai penunjuk jalan dan penolong. Salah satu contohnya adalah Ibnu Battutah diceritakan dibantu roh hijau dalam perjalanannya ke Makkah. 5. Ahli Quran dan ahli hadits. Penghafal Al-Quran dan pakar hadits, yang istiqamah menjaga kemurnian teks dan hati, merekalah yang membentengi agama. Ada kisah Imam Malik yang tiba-tiba diantar ke sebuah perpustakaan rahasia ketika beliau kebingungan mencari manuskrip kuno. Sosok yang membantu, seorang lelaki hijau misterius. 6. Orang miskin yang bersabar. Kesabaran dan keikhlasan hamba dalam kemiskinan menjadikan mereka menyamai makam wali. Dalam legenda Andalusia, seorang petani miskin yang ridha menghadapi tanah kering dan panen gagal, selalu berdoa tanpa henti. Suatu malam, ia didatangi Nabi Khidir yang memberinya tips bercocok tanam di tanah tandus, hingga ladangnya kembali subur. Nabi Khidir adalah manifestasi rahmat ilahi, mengajar, menuntun, dan menolong hamba-hambanya dalam berbagai kondisi. Dari wali kepada wali, zuriat kepada musafir, hingga orang miskin yang tabah, beliau hadir dalam wujud yang tak terduga, menyulam hikmah di balik setiap peristiwa. Semoga kisah ini menyemai keimanan dan ketakwaan, mengingatkan kita untuk selalu bersabar, rendah hati, dan istiqamah menapak jalan Allah. Terima kasih telah salah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kebaikan ilmu ini menjalar ke seluruh penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.